Nah, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak salah paham, sebenarnya seperti apa kriteria-kriteria kalau kita mau mengajukan jabatan akademik yang lebih tinggi, terutama ke guru besar. Ini Kemendikbudristek itu sudah menjelaskan kriteria asesor dalam proses pengajuan guru besar gitu. Jadi, kalau kita lihat ya, pada beberapa bulan kemarin mereka sudah melakukan penjaringan atau perekrutan kembali asesor ya. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu, di channel saya. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus mendukung channel saya ini. Terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan juga Bapak Ibu bisa mendukung saya melalui super thanks. Dan bisa juga berkomentar ya di kolom-kolom komentar saya ataupun di DM ke Instagram saya. Follow juga Instagram saya. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kriteria untuk pengajuan ke guru besar itu sudah sering kali disampaikan ya atau disosialisasikan, baik itu melalui peraturan-peraturan yang berlaku ya ataupun yang disosialisasikan di beberapa pertemuan ya oleh Kemendikbudristek itu. Jadi Kemendikbudristek itu kan gencar-gencarnya melakukan sosialisasi baik itu secara online maupun offline. Dan itu seringkali disisipkan dengan kriteria-kriteria di dalam pengajuan ke guru besar. Nah, banyak teman-teman dosen itu yang bertanya bahwa sebenarnya seperti apa sih kriteria asesor-asesor itu yang menilai dokumen-dokumen teman-teman dosen untuk menuju ke guru besar itu. Nah, Kemendikbudristek itu telah menjelaskan kriteria asesor dalam proses pengajuan ke guru besar. Jadi kalau kita melihat pada ajuan per Juni 2024 kemarin itu kan itu periode satunya ya. Kemudian di periode 2 itu akan dibuka per September 2024. Nah, bagi teman-teman dosen yang mengajukan per Juni 2024 kemarin itu kemungkinan besar hasilnya sudah akan keluar di Agustus 2024 ini gitu ya. Jadi buat teman-teman dosen mudah-mudahan proses pengajuannya itu sesuai dengan harapannya. Kalau yang ke lektor kepala bisa segera mendapatkan lektor kepalanya, dan ke guru besar sudah bisa juga mendapatkan ke guru besarnya. Nah, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan itu mengatakan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke guru besar itu ada yang tidak eligible. Nah, jika tidak eligible, maka secara otomatis sudah pasti akan ditolak. Nah, secara umum persyaratan masih tetap ya. Jadi hanya menggunakan screening awal ya untuk menggunakan di Sistar gitu. Nah, Direktur Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek itu berujar bahwa dosen yang memenuhi kategori eligible ini akan diteruskan ke tahap persetujuan pimpinan perguruan tinggi, di mana kemudian pimpinan itu melakukan plotting kepada penilai usulan jenjang jabatan akademik yang biasa disebut dengan asesor. Nah, masing-masing usulan ini akan dinilai oleh 2 asesor, baik itu pemeriksa administratif dan substantif. Nah, kemudian rekrutmen asesor itu sudah sesuai dengan prosedur dan sudah surat edarannya itu sebenarnya sudah berlangsung beberapa hari kemarin gitu ya. Gitu kalau tidak salah per Juni juga 2024 gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Kemendikbud ya. Itu mungkin ada beberapa profesor yang mungkin mengundurkan diri untuk menjadi asesor atau bahkan butuh asesor-asesor yang lebih fresh gitu ya. Nah, kriteria-kriterianya itu seperti apa? Kalau kita mau menjadi asesor untuk menilai dokumen-dokumen teman-teman dosen yang mau menuju ke guru besar ini. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, itu adalah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah ini ya, si asesornya itu memiliki
publikasi yang harus memenuhi kriteria H-index Scopus gitu ya. Nah, H-index Scopus ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pengaruh hasil penelitian ilmuwan. Nah, ini yang seringkali ditanyakan juga oleh teman-teman dosen ya. Kenapa harus profesor gitu? Karena di situ tertulisnya itu adalah harus menjabat sebagai guru besar gitu ya, atau memiliki jabatan akademik guru besar. Kemudian kriteria publikasi ilmiah ini sesuai dengan indikator Sinta Scroll Overall gitu ya. Jadi dia memiliki indikator Sinta overall ya, bukan yang 3 tahun, bukan, tapi yang overall gitu Bapak Ibu. Kemudian jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu banyak jurnal internasionalnya tetapi tidak sebagai penulis pertama ya, meskipun Bapak Ibu sudah katakanlah ya, kalau untuk syarat kelulusan, syarat untuk ke guru besar memang harus kita harus punya jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya sebagai penulis pertama, maka bisa untuk menjadi asesor tuh gitu. Kemudian ada sebaran di perguruan tinggi gitu. Kemudian tidak menjabat sebagai pejabat struktural di perguruan tinggi, kementerian ataupun lembaga lain. Jadi Bapak Ibu itu free gitu. Jadi ketika Bapak Ibu itu diberikan tugas untuk menilai teman-teman dosen ya, yang akan mengajukan ke guru besar itu, Bapak Ibu punya waktu untuk menilai tersebut. Nah, hasil dari Pradex evaluasi saat ini menyebutkan ada 486 kandidat calon asesor yang terdiri dari 108 perguruan tinggi di wilayah Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur. Nah, selanjutnya hasil Dex evaluasi mencatat sebanyak 253 orang mengikuti tes asesmen secara daring. Tes itu dilakukan pada 28 Juni 2024 kemarin. Nah, calon asesor itu harus mengerjakan tes ya, sebanyak 90 soal dengan durasi 1 jam. Nah, daftar calon asesor yang sudah melakukan tes ini dikirim ke Inspektorat Jenderal dan tim integritas akademik untuk direview kembali. Jadi, bukan berarti Bapak Ibu setelah tes kemudian mungkin beranggapan bahwa oh saya lulus ini. Enggak juga, tetapi juga akan direview kembali Bapak Ibu ya gitu. Nah, calon asesor ini harus mengikuti bimbingan teknis guna mendapatkan pemahaman tentang tugas mereka gitu ya. Kalau saya dulu waktu menjadi alhamdulillah sampai sekarang masih reviewernya PKN mahasiswa itu, kita juga dikumpulkan di Bali waktu itu ya, dikumpulkan di Bali, kita diberikan pemahaman, kemudian setiap kali akan kita melakukan penilaian itu kita melakukan yang namanya persamaan persepsi gitu biar tidak terjadi kejomplangan penilaian. Dan kita tidak pernah tahu itu teman kita yang akan menilai proposal-proposalnya mahasiswa itu siapa, kita tidak pernah tahu ya, kita nilai-nilai aja gitu. Kita ngira karena satu proposal itu dinilai oleh 2 asesor gitu. Nah, Kemendikbudristek itu sebelumnya telah menemukan sejumlah proses permohonan gelar atau jabatan akademik guru besar yang bermasalah di beberapa universitas. Nah, para dosen ini itu ditengarai tidak sebenarnya memenuhi syarat untuk memperoleh guru besar tersebut ya, atau profesor tersebut. Nah, kekrisruhan itu melibatkan asesor yang leluasa mengatur dan meloloskan calon yang bermasalah. Ya, pada tanggal 7 Juli 2024, masalah ini ya itu tertuang di majalah Tempo yang menerbitkan laporan investigasi tersebut dengan judul Skandal Guru Besar Abal-abal. Nah, gitu. Jadi, kalau mungkin tidak ada itu, tidak akan mungkin terusik gitu ya. Padahal ini sudah lama ya sekali terjadi. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita ketemu pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.